Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPHTB beserta jawaban dari contoh kasus yang telah diberikan dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Dalam pembahasan ini ada 10 yang akan saya bahas, yaitu pengertian, tarif BPHTB, dan subjek yang dikenakan, perbedaan bea dan pajak, syarat BPHTB, cara menghitung tarifnya, ketentuannya, sanksi pelanggaran, objek yang dikenakan dan yang tidak dikenakan, lalu yang terakhir yaitu contoh kasusnya. Langsung saja kepada pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. BPHTB ini termasuk bea bukan pajak. Apa sih perbedaan bea dan pajak? Perbedaan pertama, pembayaran pajak terjadi terlebih dahulu daripada saat terhutang. Contohnya, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akte dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel, berarti ia sudah membayar bea materai, walaupun belum terjadi saat terhutang pajak. Perbedaan keduanya, frekuensi pembayaran bea terhutang dapat dilakukan secara indental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dengan dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan pembayaran atau membayar BPHTB terhutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Syarat-syarat BPHTB yaitu sebagai berikut. Ini untuk tanah dan bangunan. Yang pertama itu surat setoran pajak daerah BPHTB, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Lalu yang terakhir, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akte jual beli, letter C, atau JIRIK. Di sini ada ketentuan BPHTB untuk memenuhi unsur legalitas proses pemindah tanganan hak atas tanah atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membuat hak tersebut secara legal bagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PDRD. Yang pertama yaitu setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuatan akte tanah atau PPAT atau notaris dapat mendatangani akte pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Lalu yang ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikut. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran. Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3
Undang-Undang PDRD apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negeri juga akan dikenakan dengan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Berikut adalah objek yang dikenakan tarif BPHTB. Apa saja sih? Pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 2008 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli. Objeknya adalah sebagai berikut. Jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, hadiah adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cukupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah atau bangunan dapat dikenai BPHTB. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah ada 6, yaitu ada 6 pihak yang dapat memperoleh yang atas perolehan hak atas tanah penggunaan tidak dikenakan BPHTB adalah sebagai berikut. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan penggunaan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, yaitu seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perbuatan nama. Yang kelima, yaitu wakaf atau warisan digunakan kepentingan hadiah. Yang keenam, digunakan kepentingan hadiah. Cara menghitung BPHTB adalah rumus dalam menghitung BPHTB yaitu tarif pajak sebesar 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang tahun 2000 Nomor 28 tahun 2009 Pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah, wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPWP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang sama dengan tarif 5% dikali nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Berikut adalah contoh kasusnya. Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi. Berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak, harga tanah 800.000 per meter, dan nilai bangunan 700.000 per meter persegi. Hitung BPHTB-nya. Berikut ada rumus yang harus kita ketahui, bahwa luas tanah dikali NJOP per meter tanah sama dengan total harga tanah. Di sini ada juga luas tanah dikali NJOP per meter bangunan sama dengan total harga bangunan. Lalu harga tanah ditambah harga bangunan sama dengan nilai jual rumahnya. Mari kita lihat. Diketahui luas tanah yaitu 300 meter persegi, lalu luas bangunan 200 meter persegi. Di sini NJOP per meter tanahnya
yaitu 800.000 per meter persegi, NJOP per meter bangunannya 700.000 per meter persegi. Lalu luas tanah dikali NJOP per meter tanah, yaitu NJOP-nya di sini nilai jual objek pajak di tanahnya 300 meter persegi dikali nilai jualnya 800.000. 800.000 berarti 300 meter persegi dikali 800.000, yaitu 240 juta. Ini sudah diketahui bahwa 240 juta ini adalah harga tanah. Lalu luas bangunan dikali NJOP per meter bangunan, luas bangunan yaitu sebesar 200 meter persegi, lalu nilai jualnya yaitu 700.000, maka 200 dikali 700.000 adalah 140 juta. Ini diketahui sebagai harga bangunan. Lalu untuk mengetahui nilai jual rumah, yaitu harga tanah ditambah harga bangunan. Lalu 240 juta ditambah 140 juta adalah sama dengan 380 juta. Ini diketahui sebagai nilai jual rumah. Lalu besar PPh-nya yaitu 5% dikali 380 juta rupiah, yaitu 19 juta rupiah dikenakan sebagai PPh, pungutan PPh. Lalu bagaimana BPHTB-nya, yaitu 5% sesuai dengan rumus yang tadi saya bacakan, bahwa 5% dikali 300 nilai jual bangunan yaitu nilai jual keseluruhan, jumlah nilai jual dikurang ini nilai jual bangunan dikurang NPOP TKP. Dan ini di Jakarta, sedangkan NPOP di Jakarta itu sebesar 80 juta. Nah, 80 juta ini adalah NPOP di daerah Jakarta. Jadi jumlah nilai jual 5% dikali jumlah nilai jual dikurang NPOP TKP dengan 5 dikali sama dengan 15 juta rupiah. 5% dikali 380 juta dikurang 80 juta sama dengan 15 juta rupiah. Ini diketahui sebagai BPHTB yang harus dibayarkan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.